tahu big data, lo tahu ya karena big data ya. Pokoknya data yang besar ya. Datanya besar, datanya macam-macam, datanya cepat. Nah, kalau kayak kemarin Indonesia lawan Bahrain ya, belum selesai bolanya, komentarnya datang terus tuh di Twitter itu. Nah, kita menganalisnya gimana? Datanya lebih cepat daripada kemampuan kita menganalisa. Nah, kemudian ada juga kualitas. Nah, ini yang paling penting mindset kita di big data adalah misalkan Pak Bonar suka bola. Nah, saya suka, misalkan saya suka ekonomi gitu ya, atau politik, saya suka politik gitu ya. Nah, kita punya 1000 koran tumpukan ya. Semua berita bola yang ada di koran itu buat Pak Bonar adalah gold. Nah, buat saya nggak suka bola, jadi itu garbage. Sebaliknya, di tumpukan koran yang sama, saya melihat bola itu garbage. Sementara politik adalah gold. Jadi kita memandang data yang sama itu dengan kacamata berbeda. Ini namanya verasi. Ya. Kemudian ada 2 jenis data, structure and unstructured. Nah, kalau structure bentuknya bisa bentuk baris dan kolom, itu ada sekitar 11% ya. Data unstructured itu 89%. Ya, kalau kita lihat data-data structure itu kan data yang apa ya? Yang perlu effort untuk dimasukkan ke dalam tabel, kan? Sementara kalau orang Mas Ahyat bilang saya benci Coca-Cola, gitu kan? Saya pro Palestina, gitu kan? Itu data yang mudah sekali didapat itu. Bagaimana kita mengelola data itu tanpa kita harus melakukan kayak gini gitu. Nah, itu challenge kita di sini. Makanya datanya itu value-nya yang paling besar. Kalau saya punya data besar, let's say misalkan tagihan telepon orang-orang ya, ada sekitar 10 juta data. Saya nggak bisa explain behavior itu wajar karena dia kira-kira kasarannya representasinya cuma 11%. Sementara data-data yang komentar-komentar yang preference, attitude dan sebagainya itu ada di sini. Ya. Oke, mungkin itu data. Nah, kita kalau ngomong di data tidak terstruktur, nah ini ada 2 caranya. SMA yang akan kita bicarakan, dan yang kedua adalah teks. Nah, teks ini mungkin next time ya. Karena ini kita ngomongin Gen AI, ngomongin sentiment analysis, ngomongin. Nah, di SMA sendiri, nah kita balik lagi ke network. Jadi sebelum kita ngomong SMA, kita ngomong basicnya. Jadi network itu secara naturally itu udah ada di kepala manusia sejak zaman kita. Coba lihat gambar-gambar ini. Ya. Ini adalah network apa nih? Friendship. Ya, ini friendship. Ini network dari anak-anak di Amerika yang anak SMA di Amerika tahun 60-an. Kulit putih, kulit hitam. Ya, waktu itu kan segregated banget kan. Jadi kita bisa lihat pertemanannya. Ada juga yang ada di tengah. Ya. Bagaimana kita explain gitu? Ya, network, ya kan? Kemudian yang kedua, ini gas pipeline. Berarti ini man-made network. Kalau ini kan natural, ya. Ini man-made. Jalan raya, listrik, internet itulah man-made. Ya. Ini internet. Ya. Kemudian ini adalah namanya network dari co-authorship paper. Jadi rekan-rekan bisa lihat ini ada ilmunya nih. Nah, ini ilmunya ya. Ya, ini ilmunya agent based model, mathematical ecology, statistical physics, dan garis ini artinya mereka pernah bikin paper. Nah, dan bisa kelihatan, oh misalkan dari ini berapa ya? Kalau nggak salah 70 atau berapa peneliti, kita bisa lihat pengelompokannya. Ya. Terus jauh atau dekatnya keilmuan, ya kan? Jauh dekat keilmuan. Besarnya masing-masing kelompok berapa? Ini adalah nomor 5 adalah email. Email dari satu perusahaan namanya Enron yang dulu pernah ada pas tahun 2000-an ya. Ini email antar karyawan. Nah, ini polarisasi pilpres di Amerika, blog post. Ya, kita tahu ya. Sama ini namanya. Jadi kalau kita mau lihat segregasi, polarisasi, echo chamber segala macam ya paling cocok kita lakukan. Ya.
Jadi ini natural. Nah, dengan hal yang sama, ini juga netbook, tapi netbook dalam konteks lain. Ada yang pernah pakai Strava? Lari. Siapa yang pakai Strava? Sepedaan, lari? Lari. Sekarang lagi ini lari. Ini Strava lari. Ini Jakarta di Bandung, saya zoom Jakarta, saya zoom lagi nih kan. Jadi semakin banyak, semakin nyala, semakin banyak orang lari di sini. Ini sebenarnya pakai Google Map juga bisa. Cuman saya kasih tahu Google Map itu mahal. Jadi kalau saya ngambil data Strava murah. Jadi misalkan saya cari kota yang saya nggak tahu, misalnya saya belum pernah ke Manado misalnya. Mana orang tempat keramaian orang ya, kita bisa bikin something lah itu. Warung kopi atau apa. Jadi kita intinya di sini semakin banyak data, semakin kita ketahui pola. Ya. Nah, balik lagi ke network science ya. Apa itu network science? Dia adalah ilmu dari zaman dulu itu memang interdisipliner ya. Dia bisa engineer, bisa information, bisa biological, bisa kognitif, semantik, dan sosial ya. Dan ilmu ini ada di website namanya Network Science. Coba dicek ya, ada nggak ya? Ini bisa di bisa. Masih ada nggak ya website-nya? Network Science.org. Masih ada nggak ya? Nah, bisa dicek di sana ya. Jadi karakteristik dari network science itu yang paling bedanya man-made dengan natural itu ada distribusinya. Ya, kalau natural akan sedikit ya, apa namanya? Ini kan jumlah node-nya segini ya. Tapi yang yang terkenal atau banyak koneksinya itu juga sedikit. Ya, let's say misalkan nanti saya ada gambar belakang. Jadi misalkan orang-orang terkenal itu jumlahnya sedikit. Sebenarnya orang nggak terkenal itu jumlahnya banyak. Ya. Sementara kalau yang man-made itu selalu bikin yang distribusinya Poisson atau normal, dimana misalkan kalau kita lihat simpang, ya simpang itu paling banyak simpang berapa? Simpang 4, simpang 5, simpang 3 itu mungkin kalah dengan simpang 4 mungkin ya. Jadi distribusinya akan gini, puncaknya di simpang 4.